Silakan maju. Silakan. Ikhwan maju semua. Diisi di depannya karena itu akan digunakan oleh akhwat. Ikhwan. Tolong deh. Ini yang maju, jangan pernah merasa nyaman dengan orang lain terugikan oleh kita, ya. Yang di depannya masih kosong diisi. Wah. Mana suaranya tidak terdengar? Ini radio operator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semua, mengurus kita setiap saat, melimpahkan karunia kepada kita, tiada bertepi setiap saat. Tidak ada sekejap pun yang kita jalani kecuali melimpah karunia Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan selalu bisa beribadah dengan baik, dengan benar padamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada kejadian tanpa hikmah. Alhamdulillah semalam kedatangan tamu guru kita, pimpinan majelis Rasulullah Habib Nabil Musawwa, semoga Allah merahmati beliau. Dan beliau menceritakan tentang pentingnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita simak ayatnya, ya. Beliau masih ada di Bandung. Pagi ini insyaallah ikut berkuda sama-sama. Kita simak ayat surat Ali Imran ayat 103. Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semua, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, semuanya berpegang teguh kepada tali agama Allah, wa
wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika engkau dahulu bermusuhan di zaman jahiliyah, maka Allah mempersatukan hatimu. Allah mempersatukan hatimu, lalu Allah menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Semalam beliau lebih berhak untuk menyampaikan dengan penafsiran yang lebih tepat. Saya hanya berusaha mengikuti apa yang beliau sampaikan, perintah untuk bersatu padu ini. Berarti haram hukumnya bercerai-berai, bermusuh-musuhan, dilarang keras. Kita harus berupaya keras untuk bersatu, dan bersatu itu caranya adalah tidak dengan menuntut orang lain. Karena kalau kita sudah menuntut orang lain, maka tidak akan bisa bersatu. Harus diawali dengan menuntut diri. Menuntut diri untuk mengakui kelebihan, kebaikan, jasa orang. Menuntut diri untuk memaafkan kekurangan dan kesalahan orang. Menuntut diri untuk mulai bergerak bersilaturahim. Beliau menceritakan ayat ini dan beliau datang dari Jakarta ke sini untuk silaturahim. Ini insya Allah semoga diridhoi Allah, ucapannya, sikapnya sama. Jadi memang tidak bisa menuntut orang lain memaafkan, tapi menuntut diri, karena yang ada dalam kekuasaan diri kita adalah kita sendiri. Jadi kalau kita mengatakan bangun ukhuwah Islamiyah, sudah jangan membayangkan orang lain yang salaman dengan kita, tapi harus yang kita bayangkan kita yang bergerak. Menuntut orang lain berubah itu berat karena di luar kekuasaan kita, tapi menuntut diri berubah, itu yang paling memungkinkan kita lakukan. Jadi kalau mendengar wa'tasimu bihablillahi jami'a, yang terbayang tuh kita yang bergerak. Kita yang nyalamin, kita yang memaafkan, kita yang berbuat kebaikan, kita yang lapang dada. Nah hadirin sekalian, juga dalam surat ini dianjurkan kita untuk sering menafakuri betapa kalau tidak dapat hidayah kita ini berat sekali, benar? Jadi kalau kita lihat orang-orang yang bermusuhan, tidak mengenal Allah, musyrik, saat yang sama kita tuh harus syukur bahwa kita selamat dari perbuatan itu. Jelas tidak hadirin? Lihat orang yang mengingkari Allah, kita harus syukur bahwa bukan kita yang mengingkari Allah. Lihat orang yang musyrik, saat yang sama selain itu menjadi ladang dakwah, kita syukur kita tidak jadi musyrikin. Lihat orang yang munafik, misal ada orang yang betul-betul munafik, kita syukur kita tidak munafikin. Lihat orang yang pemarah, bahkan marah kepada kita, kita harus syukur bukan kita yang jadi dia. Kalau kita ditipu orang, uang kita diambil orang, kita harus syukur. Salah satunya adalah syukur bukan kita yang bagian mencuri. Ini penting keyakinan ini hadirin, karena kalau Allah mau, kita yang jahatnya, kita yang jadi penjahatnya, kita yang jadi malingnya, kita yang jadi nauzubillah musyrikin, bisa itu kalau Allah mau tuh. Makanya kita harus syukur, ingat tuh bahwa kita bisa begini tuh dengan hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, ya kita bisa termasuk orang yang tidak di masjid seperti sekarang ini. Ini kan kita kumpul di sini, hidayah taufik Allah hadirin. Kalau tidak, lagi ngorok sekarang nih.
Bahkan jam ini nih, saat ini berapa banyak yang lagi berbuat maksiat. Kita ditolong Allah begini. Enggak boleh mengatakan ini adalah dengan jerih payah saya. Enggak boleh. Kalau sudah terjadi kebaikan, ini min fadli rabbik. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita bisa bersatu begini, ini adalah juga karunia Allah. Allah yang mempersatukan hati kita. Kalau enggak, enak aja lihat satu sama lain ini. Jadi persatuan itu syariatnya adalah hati. Berapa banyak yang salaman tapi hatinya tidak dekat, yaitu salam tempel, ya. Yang ketika dia ditangkap oleh titik-titik, dia ngasih bahkan diludahi dulu uangnya baru salaman. Betapa banyak yang duduknya dekat hatinya jauh, termasuk diantaranya handphone, ya. Ada satu keluarga semua tangannya di bawah meja lagi makan tuh, bukan lihat meja makan, lihat kolong meja. Ada apa di kolong meja? HP masing-masing. Ini kalau dijauhkan oleh Allah, walaupun duduknya dekat, jauh saja. Tapi walaupun fisiknya jauh, tapi kalau Allah dekatkan, nyambung saja. Makanya kita harus yakin semua ini fabima rahmati minallah, hanya dengan rahmat Allah. Harus minta ke Allah disatukan, di hati ini disatukan. Karena Allah yang membulak-balik hati, ya. Itulah sebabnya kita jangan lebay. Kalau saudara jatuh cinta, maksudnya santri yang masih muda kayak ya, gitu. Emang kakek nggak boleh? Boleh, kayak boleh. Tapi kalau udah senior model kita mah jatuh cintanya mending ke Allah lah, ya. Sebab nanti mencintai yang lain sedang dia cinta ke yang lain pening. Nah, kita harus tahu bahwa kita tuh nggak bisa ngebulak-balik hati orang. Santri ini yang belum nikah, ya, ingat baik-baik, tidak usah bawa bunga, apalagi bunga itu bunga tetangga, masalah baru. Ada kepernikahan langsung pulangnya tuh metik bunga kasihin kepada si dia romantis. Allah tahu sejarah bunga itu. Tidak usah banyak puisi yang lebay. Tidak, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah bikin enak weh. Bener, dan sekarang bogoh besok enak bisa. Termasuk sebaliknya, sekarang enak besok tetap enak bisa, itu hadirin. Hadirin, serius, pernah ada kejadian yang lihat lelaki itu amit, maaf ya, dia meludah, dan sekarang punya anak, ya, dari yang diludahinnya itu. Allah membulak-balik hati, hadirin. Benci itu jangan berlebihan karena bisa dibuat jadi cinta. Cinta jangan berlebihan karena bisa dibuat jadi benci. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Coba sekarang yang hadir di sini lempar saya sesuatu dengan apa aja bebas. Enggak apa-apa, sok. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan tersentuh badan saya. Sok, silakan. Ayo. Dari belakang juga boleh. Tuh kan, ada yang lempar. Kenapa? Jadi tinggal dibalikin aja hati saudara oleh Allah, nggak pengen lempar. Ada yang sudah mulai megang-megang barusan juga, ya. Tapi langsung juga terlintas di sini kualat nggak jadi. Ya. Jadi tidak usah berupaya supaya orang suka ke kita. Tidak usah berupaya supaya orang mencintai kita. Tidak usah berupaya supaya orang lain nyengseng ke kita, nggak usah. Cukup satu saja, berusaha supaya kita dicintai Allah. Itu aja udah cukup. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati orang. Ini hadis tentang jika Allah mencintai. Ini bagaimana nih kalau kita sibuk mencari cinta Allah, ya? Lalu Allah mencintai kita. Ini hadisnya. Insyaallah tenang, ya, sedang dilihat. Ini yang membuat saya nggak hafal-hafal tuh, hadirin. Jadi
Jadi tinggal tolong begitu. Sini, insya Allah nanti dihafalkan ya. Jadi kita harus tahu bahwa hati ini bisa dekat dengan izin Allah. Lalu mempersatukan kita menjadi bersaudara, itu juga Allah yang mempersaudarakan. Dan kita sudah berada di tepi jurang neraka dengan keburukan-keburukan kita, Allah juga yang menyelamatkan. Jadi semua karunia bentuk apapun itu pasti faminallah, datangnya dari Allah. Kita harus ikhtiar. Tapi kalau udah jadi karunia, ya, nggak boleh ada kitanya. Tidak boleh. Sesudah kami berjuang, maka kami berhasil membangun pesantren. Cicing, bukan begitu. Kita berjuang itu amal soleh. Kita bisa berjuang juga dengan izin Allah. Kalau enggak mah enggak ada tuh pengen berjuang. Makanya jangan sampai jadi ujub, merasa sudah berbuat, merasa sudah berjuang, karena jadi orangnya juga Allah yang menjadikan. Jadi Islam juga Allah yang memberi hidayah, benar? Semangat mau tahu berjuang juga Allah yang ngasih ilmu. Kalau enggak mah ditipu setan, kita enggak bisa berbuat apa-apa selain maksiat. Makanya jangan merasa. Udah Ustaz? Tenang ya. Pokoknya ingat-ingat yang dulu ya. Jikalau begini, jikalau Allah mencintai seorang hamba, Allah lalu berfirman ke malaikat Jibril, Jibril uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini. Lalu malaikat Jibril mencintainya. Jadi kalau Allah udah cinta, malaikat Jibril ini para kekasih Allah ya, para waliullah, kekasih-kekasih Allah. Jibril, aku cinta kepada hamba ini, maka Jibril mencintainya. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, ini Allah mencintai hamba ini, maka penghuni langit yang pasti lebih banyak daripada penghuni bumi ini langsung cinta kepada orang ini. Jadi para malaikat ini kekasih Allah, ini hamba kesayangan Allah semua. Lalu diturunkan ke bumi, ditanamkan cinta juga kepada hamba ini. Bukan hanya manusia, tapi binatang, kucing, singa. Makanya singa lihat kekasih Allah enggak ganggu, beda dengan kita ya. Kita mah kucing aja lihat kita gemes aja bawaannya kucing tuh. Kita tuh lihat ya kayak lihat iya jelema loba dosa cakar sih ya. Mungkin begitu mungkin ya. Kenapa waliullah, para kekasih Allah itu kalau dikubur badannya tidak dimakan tanah? Bagaimana akan makan para kekasih Allah sedangkan belatung, cacing atau apa yang suka memakan itu kan semuanya ciptaan Allah, semuanya bertasbih kepada Allah dan semuanya tahu ini tuh orang yang dicintai Allah, jadi enggak kena. Nah begitulah hadirin. Sudah ada. Nah ini yang asli ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba lalu memanggil Jibril, kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Seterusnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya diletakkanlah kecintaan itu baginya dalam hati penghuni bumi. Jikalau Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah engkau kepadanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu dalam hati penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah begitulah hadirin, jadi yang bahaya dalam hidup mah dibenci Allah. Kalau ada orang yang tidak suka ke Allah membenci kita ya nggak apa-apa, tidak ada bahayanya. Tapi kalau Allah sudah membenci kita, hancur kita. Udah nggak ada apa-apanya lagi.
Mau orang-orang pada muji kita, kalau Allah tidak suka ke kita mau gimana kan? Mau pulang kemana kita? Kita pasti mati. Kuburan gak ada yang bisa nolong di kuburan, betul? Makanya cukuplah cari cinta Allah saja. Begitu? Nah begitulah hadirin. Begitu. Jadi harus gimana dong sekarang? Ya mulai saja 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Coba ulangi. Apakah itu hanya saya? Coba deh. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Kurang panjang. Mulai dari. Makasih dah. Maaf ya. Nah hadirin sekalian, jadi kalau mendengar ukhuwah Islamiyah, udah jangan ngebayangin orang, ngebayangin saya aja apa yang harus saya lakukan. Mulai dengan 5S, apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Coba mulai. Jarang sebel sama orang yang senyum, benar? Coba senyum. Kok bunyi sih? Senyum itu bukan masalah bibir, udah sering diungkapkan. Nih, coba. Ini bukan masalah bibir. Saya senyum tidak nih? Hah? Tahu dari mana? Bagaimana sekarang? Apa saya tersenyum? Kerasa senyum itu dari hati. Nanti salah satu alat ukur orang senyumnya tulus atau tidak apa coba? Nih mata. Senyum tidak nih saya? Kelihatan kan? Nah, ini namanya setong, senyum tongki ya. Mulutnya senyum, tapi matanya enggak menunjukkan dia senyum. Makanya senyum itu bukan perkara bibir, tapi perkara hati yang senang, menghormati, membahagiakan orang. Senyum, salam. Salam itu doa. Ingat baik-baik ya. Selamat pagi. Siapa yang didoain? Pagi. Makanya pas itu jungkol, enggak aneh ya. Selamat siang. Siapa yang didoain? Siang. Belum tentu selamat. Tapi assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayang. Wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keberkahan. Cari sekarang salam yang bisa menandingi salamnya umat Islam. Ada tidak? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Karena itu salam Allah yang menciptakan. Jadi tidak usah heran, assalamualaikum yang tadinya mau digigit anjing, malah dia yang menggigit sate ya. Yang tadinya mau kecemplung malah naik pangkat. Oh serius? Yang tadinya bekal di garong, takdirnya di jalan, kita doakan assalamualaikum, gak jadi itu di garong. Allah mendengar doa yang tulus. Warahmatullah, yang tadinya misalkan kita lihat ada pangrok ya, kita ucapkan salam, dia dapat rahmat Allah, bisa dicukur tuh, langsung dia bisa ke masjid. Makanya kalau suami mau pergi, ucapkan salam supaya dirahmati Allah, dijaga Allah, dan kesibukannya jadi amal soleh. Keberkahan itu kan sesuatu yang mendekatkan ke Allah. Makanya ufsus salam, tebarkan salam. Ada rumah tangga kita doakan yang tadinya berantem bisa akur tuh dengan ucapan salam. Makanya kalau kita mau akur, ufsus salam, tebarkan salam. Terus apa lagi? Senyum, salam,
Sapa. Nah, tapi sapa itu ya jangan iseng. Ketemu, berapa kintal berat kamu sekarang? Kintal ini kan karung hadirin ya. Ini melukai. Atau karena dia panas-panasan, wih kamu sekarang jadi hitam, black magic, patusan. Atau ketemu reuni, kamu udah meninggalkan dunia hitam ya sekarang, karena rambutnya udah jadi putih. Tapi kan orang nyangkanya dia ahli maksiat. Jangan salah nanya ya. Jangan sapaan yang bisa nyusahin orang. Salah satu diantaranya misalkan lagi Senin Kemis, sedang saum enggak? Ini juga nyiksa. Dia kalau lagi saum, iya jadi peluang ria, bener? Kalau diam aja disangka sombong. Kalau nyebut enggak jadi bohong. Minimal nambah kerjaan. Udah, gak usah banyak tanya. Kalau mau nyuguhin ya suguhin gak usah ditanya dulu dimakan atau enggak, terserah beliau. Mungkin beliau mau ngebatalkan ya. Juga jangan suka nanya anaknya berapa, kan dia belum nikah jadi tertekan ya. Ini malah disangka ngegaplok kan ini. Udah nggak usah nanya umur, jangan, berat badan, apalagi bagi ke wanita tuh pantangan, nanya ukuran kaki. Ibu berapa kakinya saja berat begitu? Ini bukan sapaan ini hadirin, ini pembunuhan karakter. Jelas. Jangan sembarang sapa yang bikin enak. Juga kalau temen punya motor baru, udah nggak usah usil. Ini nyicilnya berapa bulan? Aduh, jadi nggak enak. Pada dia diem-diem nyicil jadi ketahuan. Nyebut nggak nyicil bohong. Nyebut nyicil udah nggak usah segala ditanya. Paling doa kalau sapaan tuh ya. Duh, semoga Allah menyayangimu dunia akhirat, amin, semoga disehatkan. Itu kan enak, itu nyapa yang puguh. Biasanya kita standar jam berapa dari sana gitu. Kenapa kamu bapak dari apa, dari sini, dari tadi. Sapa-sapaan yang dia sendiri nggak perlu jawaban, lebih baik sesuatu yang menyenangkannya. Sapa sopan, sing sopan ke orang tuh ya. Ini contoh tangan aja, sini enak tidak begini, apalagi ini, kenapa nggak begini? Betul, kita punya kok jarinya juga. Silakan ibu-ibu, roti bakarnya dibagikan, juga ketan hitam serta ketan bakar silakan ya. Masuk jagung bakar, silahkan, jangan ragu-ragu. Dan khusus untuk bapak, segera dilunasi cicilannya Pak ya. Tetap enak kan ini, walaupun nyesek suruh bayar ya. Kita punya kok kemampuan sopan. Ini salah satu ciri orang sopan, nggak pernah lupa dari 4 kata ini: permisi, maaf, tolong, terima kasih. Kalau orang tidak sopan nggak keluar itu, lewat-lewat nggak ada permisinya. Nyuruh juga ambilin sendal. Nah, ada orang sombong kan gitu, merendahkan. Ambilin sendal, kan bisa. Maaf, tolong ambilkan sendal ya dek, punten, terima kasih. Enak nggak? Tapi yang sombong nggak bisa ngomong itu. Sendal, kenapa cuma 1, 2? Kayak yang merintah itu dengan sombong, bibi isi itu bak. Atau si bibi itu masuk ke dalam bak, diem karena nggak jelas perintahnya ya. Bi, tolong isi bak dengan air. Ini bak, bi, isian bak ya. Naik si bibi tadi dalam, salah sendiri, nggak sopan. Bi, tolong ambilkan itu di depan ya, drum aspal. Ya tetapnya berat walaupun sopan ya, tapi setidaknya tidak luka hatinya. Dan jangan lupa berterima kasih. Orang yang sombong malas berterima kasih.
Dan santun, apa santun? Senang mendahulukan orang, ya. Seperti antri di toilet. Kan sekarang bagus budayanya udah antri gitu ya. Kita jangan memaksakan diri harus saya yang kedua. Kalau di belakang kita sudah ada yang emergensi. Ciri-cirinya adalah kaki disilang, ya. Terus matanya kedip-kedip dan bibirnya digigit. Nah, ini sudah tingkat gawat darurat, ya. Lalu kita berbicara, tenang ya Pak ya, saya juga banyak pengeluaran hari ini. Itu bisa getir itu. Kita tidak usah ragu, Pak, silakan duluan. Tapi kan saya di belakang barisnya. Gak apa-apa Pak, saya ridho. Saya baru 60%, Bapak kan 98%. Udah di mana? Sudah tercium Pak. Maaf hadirin, maaf nih. Maaf, pasti ada yang lagi sarapan di rumah, maaf ya. Kurang lebih seperti itulah hadirin. Jadi jangan nuntut orang lain sopan ke kita, kita aja yang sopan. Jangan nuntut orang lain santun, nanti sakit hati. Kita ada yang santun. Itu gimana dong orang lain? Gini ya, yang merubah orang lain itu adalah Allah, bukan kita. Kalau kita melakukan semua 5S ini dengan penuh ketulusan, Allah pasti tahu hati kita ini lempeng, bersih, misal begitu. Lalu hadiahnya orang dirubah oleh Allah, syariatnya lewat kita. Jelas nggak? Jadi bukan kita yang merubah orang lain, tapi orang berubah oleh Allah, dirubah, hadiah kita bisa melakukan kebaikan dengan tulus. Jadi bukan kita yang merubah nih, seperti ceramah ini ya. Misalkan pulang dari sini semuanya nyengir ya, itu bukan salah saya. Tiba-tiba semua mengamalkan 5S. Pak, itu Allah yang merubah. Mudah-mudahan saya kebagian pahalanya. Begitulah. Jadi mari kita mendengar surat Ali Imran ayat 103 tadi tentang kewajiban untuk berpegang teguh di jalan Allah tuh jangan diawali dengan menuntut orang lain, tapi mulailah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Pengumuman. Alhamdulillah. Ini pengumuman masa gede-gede banget. Pengumuman khusus untuk para sesepuh, undangan lomba mewarnai ya. Ini jarang nih Pak. Kepada para orang tua, kakek, nenek, silakan datang dalam lomba mewarnai untuk mengantarkan cucunya gitu. Tingkat TK dan SD sih Bu. Yang gini-gini aja nggak ngerti atuh Bu. Ini pengumuman ya, ini untuk anak-anak TK dan SD atau yang masih menjiwai rasa TK pada dirinya ya. Hari Sabtu 20 Mei di Pusdai jam 8 sampai jam 11. Lalu ini yang besar pengumumannya nih. Alhamdulillah, Tarhib Ramadan, Mabit Akbar, sholat subuh berjamaah di Masjid Pusdai. Sabtu Ahad berarti besok ya. Sekarang hari apa? Itu berarti besok kan? Alhamdulillah masih sama semuanya ya. Besok hari Sabtu Ahad 20-21 Mei silakan untuk mengikutinya. Ini jamnya dari jam 8 pagi betul sampai jam 6 hari Ahad. Jadi bisa dari Sabtu silakan dari siangnya, paginya. Yang akan hadir Ustadz Aher Ahmad Heriawan, Ustadz Dr. Haji, ini dokter unggul nih, Dr. Ahmad Heriawan LC, Dr. Haji Am Amiruddin MSE
STI, Ustadz Haji Nandang Burhanuddin LC, Ustadz Nur Ihsan Jundullah, Kang Abe, dan Agim. Saya nyempel di sana. Silahkan hadir ya di Pusdai. Jadi besok kita bisa bergerak ke sana, mau pagi, siang maupun malam, karena ada parade nasyid, parade tausiah, kreasi seni dan bazar menjelang Ramadan. Manfaatkan ya, karena kunci suksesnya Ramadan ini adalah ilmu. Kalau ilmunya tidak tepat, tidak banyak, tidak mumpuni, maka Ramadannya juga tidak ada tendangan untuk menggugah dan berubah. Terima kasih sahabat sekalian. Doakan supaya negeri kita bisa tetap dalam keridhaan Allah ya. Jangan terpancing oleh provokasi siapapun apapun yang akan memecah belah negara kita. Karena kalau kita kan ada ombak itu, ada yang berselancar di atas ombak. Nah, ada yang membangun ombak ini supaya Indonesia ini pecah belah, karena Indonesia negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Ingin negara ini berseteru satu sama lain. Umat Islam sebagai umat mayoritas harus bisa mengendalikan diri dan mengendalikan yang lain supaya tetap menjaga keutuhan bangsa kita. Kita sudah lihat bagaimana negara-negara yang berpecah belah ya, hancur, ekonomi hancur, pendidikan hancur, kesehatan hancur, syariatnya begitu. Kita harus sangat bisa menahan diri. Siap semuanya? Kalau rumput saja kita jaga, NKRI lebih kita jaga. Karena negara Indonesia itu tidak ada kalau tidak ada umat Islamnya, betul? Dan ingin menghancurkan Indonesia tuh tidak usah diserbu, cukuplah pecah belah saja, divide et impera. Cukup dibuat begini saja. Mereka tepuk tangan, kita babak belur. Nauzubillah min dzalik. Tahan diri dan semoga kita memiliki para pemimpin yang cinta masjid, karena bangsa ini akan berkah kalau umat Islamnya sangat aktif memakmurkan masjid. Dari sanalah turun keberkahan. Tapi kalau pemimpinnya susah ke masjid, pasti susah ngajak orang ke masjid lah, dia sendiri enggak. Tapi dia membangun masjid. Membangun masjid itu yang terpenting bukan bangunannya, tapi memakmurkannya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ustadz Mulyadi sesudah ini melanjutkan. Saya ada tugas pengisi PMK. Ya, mana PMK? Pendidikan masa kemasan. Nah, sebentar lagi di wisuda ya. Alhamdulillah. Silakan turun ke bawah dan yang lain tetap bisa menyimak uraian dari Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Terima kasih sahabat sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan, karena harus mengajar PMK juga, Doroh Ramadan boleh bergabung di bawah dengan AA, silakan. Yang lain yang masih mau di masjid atau aktivitas lain, silakan. Sahabat sekalian, para pendengar yang budiman di seluruh tanah air dimanapun yang menyimak, sedikit mengulas tentang ayat 103 ya, surat Ali Imran ini luar biasa. Kalau kita mengkaji asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersatu. Dulu Yasrib atau yang dikenal sekarang dengan kota Madinah Al-Munawwarah
adalah penduduknya Yahudi dan suku terbesarnya adalah suku Aus dan Khazraj. Berpuluh-puluh tahun dua suku ini bertikai, berperang, bertempur satu sama lain, dan tidak sedikit yang juga saling membunuh. Tetapi ketika Rasulullah datang, Rasulullah membawa ajaran Islam, Rasulullah hijrah, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersatukan kaum muslimin, mempersatukan termasuk suku Aus dan Khazraj. Bahkan satu ketika asbabun nuzul ayat ini, ketika Aus dan Khazraj ini terjadi pertentangan kembali, Rasulullah membacakan ayat ini dan mereka paham betapa pentingnya berjamaah bersama-sama. Kemudian kata-kata jami'an ini, bihablillahi jami'an, kata-kata hablillah maknanya bisa beragam. Pertama, menurut Al-Baydawi adalah hablillah ini bil Quran was sunnah. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah adalah berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Sekalipun kita sendiri, sekalipun kita tidak dengan orang banyak, tetapi ketika kita berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, di situ kita sedang bihablillah. Misal gitu ya, wah kuliahnya atau kerja ke luar negeri yang di situ muslimnya minoritas, atau bahkan mungkin kita hanya sendiri di kota itu, tapi sesungguhnya kita berjamaah dengan saudara-saudara kita yang lain, yang ada di belahan bumi lain, di negeri lain, karena kita berpegang teguh kepada aturan yang sama, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasulullah. Bihablillahi jami'an. Kemudian kata jami'an, ya, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ayo kita berjamaah, gitu ya. Sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab jamaah, jami'atan atau jami'an, artinya bersama-sama. Mungkin lebih tepat lagi bagaimana kita kata bersama ini merupakan bentuk dari implementasi yang disebutkan Rasulullah, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ah pamata mata maitatan jahiliyah. Bahkan Rasul mengancam siapa yang faraqa minal ta'ah, yang keluar dari ketaatan, wa faraqa minal jamaah, atau dia keluar dari jamaah tadi berlepas dari aturan tali Allah dari Quran dan Sunnah, faqad mata maitatan jahiliyah, maka dia termasuk akan yang wafat dalam keadaan jahiliyah. Ini yang harus kita hindari. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang berlepas dari jamaah adalah orang yang dia melepaskan atau melakukan kemaksiatan. Jadi sama-sama nih tapi dalam maksiat, itu berarti bukan berjamaah dalam tali Allah, dalam bihablillah tadi. Baik para pendengar yang budiman, ini sebagai melengkapi saja. Tapi kita akan sedikit dialog dengan Pak Dadang. Ini bentuk jamaah Bapak Ibu. Satu hal yang perlu dari pengamalan, dari pemahaman kita tentang Al-Quran adalah pengamalan. Jadi tidak sekedar ilmu Islam ini teori, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan. Kita bicara teori yang baik dan tinggi, itu akan tidak bernilai kalau tidak diamalkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Tetapi ketinggian Islam itu tidak cukup dengan teori. Kalau teori Islam ini tinggi, bisa jadi apa yang diungkapkan oleh seorang ulama, mahbubun bil muslim, bisa tertutup sendiri Islam itu dengan orang muslimnya sendiri. Ketika teori yang hebat, ajaran yang lengkap, tuntunan yang begitu sempurna, tapi tidak diamalkan. Tapi yang mengamalkannya tidak sesuai dengan tuntunan tersebut. Nah ini ya. Baik, ada speaker, Pak Dadang, para pendengar yang budiman dimanapun berada, juga para hadirin di Masjid Darut Tauhid.
bentuk dari wa'tasimu bihablillah ini, jami'an, bersama-sama dan berjamaah ini, di Darut Tauhid ada namanya dompet peduli umat, ya. Apa ini? Ini adalah bentuk kebersamaan kita sesama muslim. Ditakdirkan kita oleh Allah, ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkecukupan tapi ada yang kurang, tapi itu sunatullah. Kalau semuanya kaya, atau siapa nanti yang bagian menerima zakat yang miskinnya? Sunatullahnya begitu, ya. Kalau semuanya direktur, siapa yang jadi bawahannya? Kalau semuanya presiden, siapa rakyatnya? Kalau semuanya gubernur, siapa warganya? Kalau semuanya jadi RW, bingung, ya. Ada RT, RT-nya bingung nantinya, RW-nya terlalu banyak. Jadi memang sunatullahnya beragam, dan di tengah keberagaman ini, inilah justru yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana sebuah sinergi satu sama lain. Karena yang membedakan dalam Islam bukan kaya miskinnya, tapi sejauh mana dia bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, gitulah pengantarnya. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tidak pakai kursi, tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya angkat film. Nah, ini live ya. Nggak apa-apa. Baik Pak Dadang, ini sebagai apa sekarang? Alhamdulillah, pada saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Cabang Dompet Peduli Umat Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillah, Kepala Cabang DPU Darut Tauhid sekarang sudah berapa cabang? 19 kalau tidak salah. 21. Ustaz. 21 ya. Kemarin 19, sekarang sudah 21, nambah lagi ya. Terakhir yang di Australia ada ya, di Perth ya. Australia insyaallah akan membuka juga di Perth dan di berbagai kota, dari mulai Bandung, ini pusatnya, ada di Jakarta, Palembang, kemudian Lampung sampai ke Batam ya. Daerah Sumateranya kesananya ada Jogja, Semarang, Solo sampai ke Kalimantan. Alhamdulillah, ini adalah bentuk sinergi. Hasilnya tahun lalu berapa Pak Dadang? Tahun lalu 84 miliar. 84 miliar. Ini bisa membebaskan banyak sekali yang tidak bisa belajar, yang tidak punya usaha bisa usaha. Dalam artian ada pemberdayaan, berarti kan kurang berdaya ya, kan tidak berdaya. Ada pemberdayaan umat, kemudian ada beasiswa, ada santunan. Ini bagian dari kebersamaan ya. Dan ternyata tidak sedikit, Pak Dadang ceritakan juga ya, hanya dari kenceleng 1.000-2.000 rupiah, hanya kenceleng 10-20 ribu, dan jadi itu miliaran tuh, 80 miliar lebih terkumpul se-Indonesia dari cabang-cabang tadi, membuahkan program-program yang bisa digulirkan. Nah, ini spesifik aja Pak Dadang program yang sedang bergulir sekarang, dan ini ladang amal apalagi menjelang Ramadan. Apa nih Pak Dadang ya mungkin bisa jadi ladang amal untuk kita sama-sama berjamaah tadi? Ya, alhamdulillah untuk DPU DT sendiri program yang unggulan itu beasiswa. Siswa itu bisa dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai perguruan tinggi. Di setiap cabang itu alhamdulillah ada program beasiswanya seperti itu. Yeah. Nah, untuk di Bandung sendiri ya seperti kita lihat di sini ada TK HSDT, ada SMP DTBS-nya yang ahwat dan yang ihwannya, ada SMA-nya juga, ada SMK seperti itu. Dan ada santri beasiswa mandiri yang untuk mahasiswanya. Nah, alhamdulillah setiap bulannya itu kita support ya, karena di sini boarding semua, jadi cukup besar untuk biayanya. Mungkin cukup besar tuh berapa bisa habis per bulan Pak Dadang? Nah, ini untuk TKS DT kita untuk yang penerima beasiswanya itu ada 24 orang ya, 24 orang, per orangnya itu Rp500.000 Ustaz. Iya. Nah, terus untuk yang SMP DT itu ada 29 orang, per bulannya itu 1.300.000. Untuk yang SMK itu ada 47 orang, beasiswa per orangnya 1.400.000.
Untuk yang SMA DT ini 81 orang, per orangnya itu Rp1.500.000. Untuk yang Baitul Quran ini ada 52 orang, per orangnya ini 1.300.000. Nah, alhamdulillah DPUDT khususnya cabang Bandung per bulannya ini membiayai beasiswa itu 302.450.000 ya. Alhamdulillah dari sebagian dana itu ada beberapa yang ditanggung sama orang tua asuh ya. Baik. Untuk orang Jadi tua. gini Bapak Ibu, alhamdulillah karena saya juga ngelola pendidikan ya. Jadi sekolah kita ini berkomitmen karena beragam tadi. Ada yang mampu bayar karena boarding ini tidak ringan bayarnya Pak. Ya, karena mereka harus makan, harus laundry, harus belajar 24 jam selama di pesantren, harus bayar guru dan sebagainya. Artinya operasionalnya lumayan ya. Dan tidak semua mampu. Maka ada yang tidak mampu boleh mengikuti program beasiswa dari DPU ini. Kira-kira begitu Pak Dadang ya? Iya betul. Ya, di Bandung ini kurang lebih 30% sekolah kita mengalokasikan untuk siswa yang tidak mampu, baik di SMP, SMA, SMK, bahkan TK tadi. Yang tidak mampu tetap bisa sekolah dengan fasilitas sama, dengan program sama, dengan insya Allah outputnya sama. Yang membedakan adalah karena mereka tidak mampu, maka DPU inilah yang menghimpun dana dari jamaah semua untuk bersinergi ya. Tadi bisa programnya orang tua asuh, misalkan per bulan pegang 1 anak, 2 anak, 3 anak dengan angka yang tadi disebutkan, atau mungkin juga bisa berjamaah. Aduh, saya untuk pegang 1 anak besar nih 1.300.000. Udahlah, saya mah mampunya 300.000. Kira-kira bisa gitu Pak Dadang? Iya bisa Ustaz. Ada pilihan nominal lain ya, seikhlasnya gitu ya, ikhlas dan besar. Ikhlas dan besar itu lebih bagus. Ya itu kan yang terbaik ya, Iya. ikhlas dan besar. Itu ada nominal lain, ini ada pilihannya, silahkan. Jadi kita ada formulir untuk pendaftaran orang tua asuh ya. Formulir ini bisa didapatkan di tiap cabang DPUDT di 21 cabang, juga di tiap event itu insya Allah ada. Atau kalau misalkan pengen diantar atau dijemput, itu bisa dihubungi ke call centernya di 085 100001 7 002. Wah, ini nomor ganteng ya. 085 1 0001 1001 ya 1001 702 ya, 1001 702 7002 mungkin 7002 ya. insyaallah mudah menghafal ya. Nah seperti itu. Nah, atau juga bisa di download atau bisa diklik di dpudt.org. Nah, itu mudah. Sekarang dengan teknologi gampang Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Dadang karena waktu kita terbatas. Para pendengar yang budiman, sekali lagi ini salah satu bentuk dari bagaimana kita bisa berjamaah tadi ya. Dari uang kenceleng di rumah, mungkin ibu belanja Bu sehari 50.000, 10.000 atau 5.000 sisihkan, sehari 100.000, 10.000 sisihkan, masukkan kenceleng, dan itu jadi menyekolahkan anak yang tidak mampu. Anaknya jadi prestasi menghafal Quran, dia jadi penghafal Quran, dia jadi kelak jadi pemimpin. Itu Masya Allah, amalnya tidak tertukar, amalnya akan terus mengalir kepada kita yang menjadi jalannya. Jadi manfaatkan peluang DPU ini bukan buat Darut Tauhid, bukan buat Pak Dadang karena sudah lulus sekolah beliau ya, tapi bagaimana kita menyekolahkan generasi kita sebanyak mungkin. Waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Kita takut meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah, baik lemah ekonomi, lemah ilmunya, lemah mentalnya, terlebih lemah imannya. Dan ini butuh dididik dengan baik sehingga keberadaan atau keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang, bisa tetap sekolah. Caranya gimana? Dapat beasiswa. Dari mana beasiswanya? Dari Bapak Ibu jemaah semua yang punya uang, kita patungan, kita sama-sama kumpulkan agar manfaat. Itulah jemaah ya. Satu ketika Rasulullah SAW juga bersabda,
tentang berjamaah ini, maaf, diungkapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, innal jama'ata ma wafaqa ta'atullahi ta'ala. Sesungguhnya jamaah itu adalah ketika mereka orang-orang itu berkumpul bersama-sama, bersepakat berbuat sesuatu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jalan orang belajar, jadi jalan orang mandiri, jadi jalan orang bisa sukses. Inilah sesungguhnya bentuk berjamaah kita satu sama lain. Begitu. Ya, mungkin Ustadz tambahannya, ya, ternyata beasiswa ini bukan cuma di Indonesia, kita juga sampai ke Palestina, Gaza, seperti itu ya. Dan ada satu lagi cara, barangkali, oh saya jauh dari Bandung atau misalkan di kota saya nggak ada DPUDT-nya, itu bisa ditransfer bisa ke Bank BNI Syariah di 009 2553 741. Ya, saya ulangi, Bank BNI Syariah 009 2553 741. Baik, alhamdulillah. Demikian para pendengar, sekali lagi mohon maaf nih kalau tidak sempat tanya jawab karena waktu kita terbatas. Semoga apa yang kita bahas dari awal tadi bersama ayat 103 dari surat 3 surat Ali Imran ini bisa kita amalkan. Bentuknya kita berjamaah dalam ketaatan kepada Allah. Kita hadir ke masjid, ini adalah bentuk berjamaah. Kita menuntut ilmu, bentuk berjamaah. Termasuk kita membantu saudara kita dimanapun, ya, termasuk sampai ke Palestina tadi, bagian dari berjamaah. Silakan manfaatkan kesempatan ini. Informasi sekali lagi untuk kebersamaan kita besok, silakan yang mau hadir, mabit dan tarhib Ramadan Akbar. Jadi dari pagi sudah ada lomba, ya, lomba mewarnai tadi buat cucu, bukan buat ibu bapak, ya. Lomba mewarnai sampai menjelang zuhur, nanti pada zuhurnya sampai sore itu ada parade nasid. Nanti ada nasid-nasid Kota Bandung akan tampil alternatif bagi yang suka seni musik. Nah, ini akan manfaat karena religi dan Islami. Kemudian pada maghrib sampai besok paginya itu mabitnya ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim, kemudian dia ada Dr. Amiruddin, kemudian ada Ustadz Nandang Burhanuddin, kemudian juga Kang Abek yang mulailnya nanti di sepertiga malam, dan AA dengan Pak Ahmad Heriawan untuk MK pagi. Dan itu MK pagi ini nanti minggu di live dari Pusdai, ya. Plus bisa sarapan berjamaah, ya. Seperti sering diumumkan supaya semua kebagian, semua bawa masing-masing untuk sarapannya, ya. Alhamdulillah, demikian para pendengar yang budiman. Hari ini hari Jumat, mari kita lakukan yang terbaik, Sayyidul Ayam, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah hari Jumat agar kita memperoleh keberkahannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al-hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Berkahi kami di hari ini, ya Rabb. Mudahkan kami untuk beramal saleh, mudahkan kami untuk berbuat kebaikan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan keburukan, hindarkan kami dari segala dosa sekecil apapun, ya Rabb. Mudahkan segala urusan yang maslahat agar menjadi amal soleh bekal kami di jalan-Mu, ya Rabb. Hanya kepada Engkau lah kami memohon, ya Allah. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Dang Hendrawan dari DPU Darut Tauhid Bandung, para pendengar dimanapun berada, sahabat-sahabat MGFM. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.